Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar atau berdiskusi atau sharing tentang kegiatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Tentunya Bapak Ibu udah paham, sangat paham tentunya karena ini adalah bidang Bapak Ibu semua ya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta atau Bapak Ibu dapat belajar tentang yang pertama yaitu unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Nah, di dalamnya nanti kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah unsur utama, yang kedua yaitu unsur penunjang, dan yang ketiga yaitu tentang pengembangan profesi terapis gigi dan mulut. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kategori dan jenjang jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Dibagi 2 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu di bidang keterampilan, yang kedua di bidang keahlian. Nah, di dalam keterampilan itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu terapis gigi dan mulut terampil, terapis gigi dan mulut mahir, dan terapis gigi dan mulut penyelia. Kategori yang kedua yaitu keahlian, yang di dalamnya ada 3 kategori lagi, yaitu terapis gigi dan mulut ahli pertama, terapis gigi dan mulut ahli muda, terapis gigi dan mulut ahli madya. Ya. Dan untuk rumah jabatan terapis gigi dan mulut biasanya ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di klinik kementerian atau lembaga, ada di klinik swasta dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa sharing ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bertugas selain di keempat tempat rumah jabatan yang saya sebutkan tadi. Saya melanjutkan ke materi yang inti yaitu unsur utama pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu unsur utama yaitu persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang di dalamnya itu ada rencana kerja, ada pengelolaan alat dan bahan, ada juga penyiapan ruangan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Tadi persiapan sudah, sekarang pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya terdiri dari pengkajian, diagnosa kesehatan gigi dan mulut, perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, bahkan sampai dengan dokumentasi ya. Karena setiap pekerjaan Bapak Ibu harus ada dokumentasinya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir tetapi tidak ada dokumentasinya, tentu hal itu tidak akan berguna atau tidak akan nanti bisa dihitung dalam penghitungan beban kerja Bapak Ibu. Nah, harus selalu ingat ya Bapak Ibu, setiap melakukan sesuatu harus ada dokumentasinya. Saya lanjutkan ke unsur yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu unsur penunjang. Unsur penunjang yang pertama yaitu sebagai pengajar atau pelatih tentunya dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan tugas dari atasan untuk menjadi fasilitator pelatihan atau menjadi pengajar misalnya di institusi pendidikan. Nah, itu juga bisa dinilai ya menjadi unsur penunjang. Selanjutnya yaitu keanggotaan dalam sebuah tim uji kompetensi. Misalnya Bapak Ibu ditunjuk nih oleh atasan untuk menjadi tim penguji. Nah, itu juga mendapatkan nilai Bapak Ibu, bisa dimasukkan ke dalam penilaian jabatan Ibu Bapak semua. Yang ketiga yaitu tugas lain yang mendukung tugas Bapak Ibu dalam jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Misalnya apa Bapak Ibu? Nah, di situ bisa misalnya Bapak Ibu seperti di sekarang ya, kita lagi giat-giatkan untuk vaksin, kita lagi giat-giatnya untuk melakukan vaksin di mana-mana. Jadi Bapak Ibu asal ada surat penugasan dari atasan itu juga bisa dimasukkan ke dalam tugas lain atau nanti bisa mendapatkan nilai ya Bapak Ibu, bisa dinilai, bisa masuk ke unsur penunjang Bapak Ibu sekalian. Yang keempat yaitu memperoleh penghargaan. Misalnya nih Bapak Ibu menjadi terapis gigi dan mulut teladan misalnya di tingkat puskesmas, di tingkat nasional bahkan. Nah, itu juga bisa menjadi unsur penunjang dan bisa mendapatkan nilai. Gitu ya, Bapak Ibu. Sekarang yang materi saya yang terakhir yaitu tentang pengembangan profesi. Perolehan bisa diperoleh dari perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal
di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua yaitu pembuatan karya tulis atau karya ilmiah, tentunya dalam bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya Bapak Ibu, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Bisa dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal nasional, bisa juga dipublikasikan di majalah-majalah ilmiah internasional maupun nasional dalam bentuk misalnya buku ataupun majalah internasional ataupun nasional, atau yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Tapi tentunya Bapak Ibu harus ada persetujuan dari atasannya Bapak Ibu, karena kalau tidak ada persetujuan dari instansi pembina tentu saja tidak akan mendapatkan nilai. Selanjutnya sebagai penerjemah atau penyadur buku di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, baik ini juga sama seperti tadi, bisa dipublikasikan, bisa tidak juga dipublikasikan, bisa dalam bentuk buku, bisa juga dalam bentuk makalah-makalah ya. Selanjutnya pembuatan buku atau pedoman atau petunjuk teknis di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, buku tadi bisa diterbitkan atau diedarkan tingkat nasional misalnya, atau majalah ilmiah misalnya diakui oleh instansi pembina ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Harus diakui oleh instansi pembina, karena kalau tidak diakui tentu saja tidak akan bisa mendapatkan nilai ya. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Misalnya pelatihan fungsional ataupun seminar, simposium, misalnya studi banding lapangan, magang, tentunya yang berkaitan dengan bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya Bapak Ibu. Karena seperti sekarang yang Bapak Ibu sedang lakukan ini termasuk pengembangan profesi, yaitu mengikuti pelatihan. Saya rasa cukup sampai di sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sharing saya pada hari ini dapat menambah ilmu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.